Assalamualaikum Bu Alvin. Waalaikumsalam Bu Kiki. Iya, selamat sore. Alhamdulillah semakin sehat. Bu Alvin gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita mau mulai proses kucing lagi ya Bu ya. Iya, Bu Alvin mau kucing siapa hari ini? hari ini ada Bu Siti Aminah. Bu Siti Aminah dari SD Pakel 01 ya, Kecialit ya. Gimana Bu Alvin, sudah siap? Apa yang disiapkan sama Bu Alvin sebelum proses kucing ini? Saya sudah menyiapkan diri untuk membuat pertanyaan-pertanyaan untuk mengiring Bu Siti Aminah biar dia bisa mengungkapkan semua unek-unek. Sudah siap ya, pertanyaan berbobot siap. Sudah bisa menenangkan diri sendiri juga ya? Sudah, alhamdulillah. Usahakan jangan terpancing. Kita belajar untuk kucing ya Bu ya. Baik, saya akan mengambil posisi sebagai pengamat hari ini Bu. Semoga jalannya kucing ini bisa berjalan lancar ya. Ya, kita bisa lanjut ya Bu ya. Monggo. Assalamualaikum Bu Siti Aminah. Waalaikumsalam Bu Alvin. Ada apa Bu? Kok saya lihat wajahnya sayu seperti itu? Enggak Bu, ini saya butuh panjenengan. Saya itu ingin sedikit berbagi, bukan berbagi hal yang enak mungkin ya Bu Alvin ya. Berbagi cerita, berbagi masalah Bu Alvin. Oh, Bu Siti, ada apa kira-kira ya? Ini Bu, saya butuh mungkin nanti sumbang saran solusi dari panjenengan kaitan dengan kegiatan pembelajaran di sekolah dengan anak-anak. Ya, jadi seperti ini Bu. Memang semenjak masa pandemi, murid-murid di sekolah itu kan hampir tidak pernah melaksanakan upacara ya Bu Alvin ya. Dan ini sudah mulai diaktifkan kembali dan memasuki tahun pelajaran yang sekarang itu memang kan sekolah saya mendapat DAK, lapangannya terbatas seperti itu Bu Alvin. Nah, kemudian selama beberapa waktu kemarin belum pernah upacara sama sekali. Akhirnya mulai minggu kemarin itu saya coba yang kelas 4, 5, 6 itu untuk berlatih upacara agar setiap hari Senin kami bisa melaksanakan kembali upacara seperti itu. Nah, kemudian gini Bu, berkaitan dengan itu ya, memang di sekolah saya itu tenaga pengajarnya itu terbatas dalam hal kemampuan fisik karena memang rekan-rekan saya itu hampir semua sudah memasuki masa purna tugas. Jadi kalau mungkin untuk berpanas-panasan di lapangan itu sudah kurang mampu Bu Alvin seperti itu. Nah, ini yang terjadi kemarin itu tadi contohnya ya, tadi itu kan hari Sabtu, biasanya kan anak-anak mempersiapkan untuk berlatih untuk hari Senin ya. Saya ada kegiatan mendadak karena ada hal yang harus dibicarakan. Saya dipanggil ke Kodir oleh KDKS seperti itu Bu. Akhirnya saya tidak bisa mendampingi anak-anak untuk berlatih. Alhasil ya anak-anak tidak mempersiapkan diri untuk hari Senin Bu, dan kemungkinan hari Senin untuk melaksanakan upacara sudah kecil kemungkinan mungkin tidak dilaksanakan seperti itu Bu. Jadi gimana ya Bu ya, jadi ketika saya tidak bisa mendampingi anak-anak juga tidak ada yang melatih gitu loh. Begitu ternyata masalahnya Sini di situ. Kira-kira tujuan akhir dari hal tersebut apa yang akan Anda capai pada latihan-latihan? Ya, harapan saya dari cerita saya ini Bu, saya dapat solusi ya Bu ya, bagaimana nanti sekiranya anak-anak itu baik itu dibersamai atau tidak, bersama saya atau tidak, anak-anak itu bisa mempersiapkan diri gitu loh Bu Alvin, bisa mempersiapkan diri untuk latihan, kemudian juga ketika misalkan hari Senin pun tidak ada, saya bisa melaksanakan upacara dengan tertib tentunya begitu Bu Alvin harapannya. Berarti kan tanpa Bu Siti sekolah seakan tidak berjalan ya, padahal di sana banyak sekali atau ada lah guru-guru meskipun sudah mereka memasuki masa purna kan sebetulnya bisa mendampingi. Terus kira-kira bagaimana hubungan jenengan dengan mereka sehingga mereka bisa atau tidak membantu jenengan selagi kalau jenengan tidak ada di sekolah untuk mendampingi mereka latihan?
gitu ya. Memang iya Bu, jadi memang banyak faktor juga ya Bu. Jadi kalau sudah memasuki masa purna itu memang dari segi emosi juga lebih sensitif ya Bu Afin ya. Jadi saya itu rasa empati Bu, rasa sungkan ke senior itu banyak Bu. Nah, terus kemudian juga berkaitan dengan masuk pagi itu Bu. Jadi bapak-bapak guru ini kan ada di dalam kelas gitu loh, jadi tidak bisa mendampingi anak di luar sepenuhnya begitu Bu. Jadi ya kadang beliau juga menyempatkan diri untuk mendampingi, tapi lebih banyak di kelas karena lebih mementingkan kelas beliau, sehingga untuk yang latihan di halaman di lapangan jadi sedikit terabaikan seperti itu ya. Selain guru kelas mungkin kan ada juga kayak guru olahraga, guru wes agama, apa tidak jenengan mintai tolong gitu loh. Apa bisa kira-kira jenengan tuh minta tolong ke guru olahraga atau guru agama, mereka kan sudah selesai jam mengajarnya. Jadi sebetulnya sampun Bu, sudah saya coba, cuman ya itu kadang kembali lagi seperti guru agama sudah tinggal menunggu tanggal mungkin ya Bu ya. Jadi kadang kalau terlalu lama di halaman itu capek atau bagaimana. Kalau untuk guru yang lain memang tidak ada Bu di sekolah. Dengan penjelasan jenengan tadi kita dapat menunjukkan kalau memang tenaganya sangat tinggi. Kenapa tidak misalnya tukang kebun kita mintai kerjasamanya, minimal anak-anak itu dijaga, bisa pada jaga. Iya Bu ya, coba saya jadi ya memang kalau dari tenaga penjaga sekolah masih ya ini lah Bu, apa namanya, tenaga itu masih cukup, masih bisa dibilang muda lah, mungkin seperti itu ya Bu ya. Jadi beliau sendiri juga punya unsur kedekatan juga dengan anak-anak karena beliau warga di sekitar. Iya Bu, kenapa saya tidak terpikir ke sana ya Bu? Jadi kalau dengan Bapak penjaga mungkin kalau waktu pagi karena terganggu dengan rekan-rekan yang lain karena memang halaman terbatas, mungkin bisa sore latihan gitu ya Bu Afin ya, mungkin seperti itu ya. Cuman ini Bu, kalau dengan Bapak penjaga ya memang beda ya Bu. Kalau ketika dilatih dengan Bapak Ibu guru dan dengan Bapak penjaga sekolah mungkin ada rasa yang beda juga sih ke anak-anak. Tapi bolehlah Bu, itu bisa jadi satu alternatif, nanti bisa saya coba mungkin seperti itu Untuk rencananya Bu Siti kira-kira apa langsung mau dilaksanakan, apa masih menunggu beberapa waktu lagi untuk memfasilitasi anak-anak latihan upacara? Kan kasihan ya Bu kalau tidak ada Bu Siti, Senin tidak latihan, tidak upacara. Tentunya kita di masyarakat itu kan tidak enak, kok setiap Senin kok tidak pernah upacara. Unsurnya hanya karena tidak ada Bu Siti. Iya, kan nanti seharusnya kan semuanya unsur-unsur sekolah kan juga berpikir seperti itu, jangan hanya mengandalkan Bu Siti kan seperti itu. Saya juga bisa, saya meskipun purna tugas harus bisa. Apakah jenengan bisa kira-kira memberi inisiatif atau motivasi seperti itu kepada mereka? Oke, ya Bu. Jadi ini setelah dapat pencerahannya dari Bu Afin, nanti saya lakukan evaluasi dulu lah Bu. Hari Senin besok, kebetulan kan hari Senin masuk ada upacara dan semoga saja nanti bisa terlaksana. Nah mungkin setelah upacara itu mungkin saya bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan rekan-rekan kaitannya dengan itu, dan mungkin untuk kegiatan di lapangannya saya mungkin mohon bantuan dari Bapak penjaga. Tapi ya itu tetap gini Bu, jadi di sekolah saya karena memang kepala sekolahnya juga tidak ada ya Bu, kepala sekolah PLT, tetap juga kan kami melibatkan beliau dulu, jadi biar ngobrolnya juga enak saya dengan rekan-rekan, jadi bukan terkesan saya yang menata atau mengatur rekan-rekan, apalagi ini rekan-rekan senior seperti itu. Jadi
jadi nanti insya Allah saya mohon bantuan dari kepala sekolah, jadi mungkin sebagai penengah di antara kami, mungkin sebagai penanggung jawabnya mungkin kepala sekolah. Ya meskipun beliau PLT tidak di tempat saya, selalu di tempat saya, tapi kan beliau juga yang punya kewenangan, jadi mungkin saya butuh bantuan beliau, jadi saya tidak langsung ke rekan-rekan saya yang menyampaikan seperti itu. Nah, kita ya seperti yang jenengan katakan tadi, kita di posisi junior harus berhadapan dengan senior, sedangkan mereka mungkin sudah capek lelah setelah berpuluh-puluh tahun sudah memasuki purna nggih. Mungkin kita harus lebih sabar terhadap mereka, dan kayak foto promo harus tetap dijaga. Meskipun kita intinya mau melakukan sesuatu, mungkin kita harus menggunakan kata yang halus dan lembut, takutnya menyinggung perasaan mereka. Siap, insya Allah Bu. Terima kasih banyak loh Bu Afin. Jadi saya punya banyak gambaran, jadi ini akhirnya jadi tidak apa ya, anak-anak biar tidak selalu tergantung juga ke saya, dan rekan-rekan juga tidak apatis begitu. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Afin atas pencerahannya, dan jangan kapok ya Bu Afin, mungkin besok lagi saya ke panjenengan, mohon didengarkan. Bagaimana sekarang perasaannya? Alhamdulillah jauh lebih lega Bu, jauh lebih lega karena saya sudah dapat banyak gambaran-gambaran apa yang harus saya lakukan. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Insya Allah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Bu Afin bagaimana? Sudah lancar ya sepertinya tadi saya lihat. Menurut Bu Afin sendiri gimana tadi kucingnya Bu? Alhamdulillah berjalan lancar Bu. Ini tadi saya mendengarkan ceritanya, sungguh bagaimana ya konfliknya. Memang semua orang punya konflik, apalagi di sekolah dengan banyak orang. Mungkin ya kita harus lebih sabar dan lebih apa ya, legowo lah. Kita sebagai senior, yang sebagai junior, ada yang sebagai senior harus bisa menempatkan diri seperti itu. Berarti bisa larut ya dalam ceritanya Bu Siti Aminah tadi ya. Nah kemudian Bu Afin, dari refleksi awal, dari alur awal sampai dengan alur akhir kita, kira-kira Bu Afin sudah melaksanakan semuanya dengan runtut atau gimana Bu Afin? Sudah, alur kita sudah terlaksana dengan baik, dan dengan kiringan-kiringan melalui pertanyaan-pertanyaan si Siti sudah bisa mengungkapkan semua pesannya tentang masalahnya tersebut. Jadi sempat saya juga mendengarkan ada seperti kalimat yang mungkin saya ini hanya mengkonfirmasi ya apa yang saya dengar, seperti solusinya bagaimana kalau ada tukang kebun gitu ya, agak-agak mau mengarah gitu ya Mbak Afin. Alhamdulillah. Akan ke pertanyaan. Lempar jadi pertanyaan itu sebuah trik yang bagus sekali ya Bu ya. Kira-kira nanti kalau ada kucing lagi, apa yang perlu Bu Afin siapkan mungkin? Saya harus lebih mempersiapkan kehadiran penuh saya, terus lebih sabar lagi menunggu ceritanya selesai, dan tidak memasuki cerita tersebut. Ya baik Bu Afin, alhamdulillah kalau sudah kegiatannya lancar, semoga ini jadi pengalaman yang panjenengan dan bisa melakukan supervisi ataupun coaching lagi kepada rekan-rekan yang lain ya. Sukses selalu Bu Afin. Baik, assalamualaikum, selamat sore.